Magis Martin Odegaard jadi ancaman MU diprediksi keok atas Arsenal. Arsenal siap korbankan Zinchenko demi mudahkan transfer Theo Hernandez. Jason Aito kandidat kuat pengganti Edu. Magis Martin Odegaard jadi ancaman MU diprediksi keok atas Arsenal. Arsenal dan juara bertahan Manchester United akan bertemu di Emirates Stadium pada putaran ketiga FA Cup 2024-2025. Pertandingan Piala FA antara Arsenal versus Manchester United ini dijadwalkan kick-off pada Minggu 12 Januari malam, tepatnya pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Melihat beberapa faktor yang ada, Arsenal maupun MU sama-sama punya peluang untuk menang. Namun, siapa di antara mereka yang lebih layak untuk diunggulkan? Meski performa mereka sedang menurun dalam beberapa pertandingan terakhir, namun Arsenal memiliki keuntungan dalam hal rekor pertemuan. Seperti dalam 4 laga terakhir melawan MU, tidak termasuk laga persahabatan, Arsenal selalu keluar sebagai pemenangnya. Lalu pada pertemuan sebelumnya, pada pekan ke-14 Premier League musim ini juga di Emirates Stadium, Arsenal pun juga membungkam MU. Dalam laga keempat bersama Amorim itu, MU kalah 0-2, di mana gol Arsenal dicetak oleh Julian Timber dan juga William Saliba. Selain itu perlu diingat bahwa lawatan ke Emirates Stadium selalu menjadi ujian berat bagi MU. Dalam 7 kunjungan terakhir ke markas Arsenal saja, mereka tidak pernah menang. Dalam hal ini, pakar sepak bola Inggris Chris Sutton pun baru-baru ini juga mengklaim Setan Merah akan kalah atas Meriam London. Hal ini lantaran Setan Merah belum cukup konsisten untuk mengalahkan tuan rumah. Meski begitu, manajer Arsenal Mikel Arteta pun tetap mewanti-wanti timnya untuk tidak menyepelekan Setan Merah. Ia menilai MU berpotensi memberikan kejutan yang tidak menyenangkan kepada tim mereka. Apalagi menurut Arteta, Amorim belakangan ini melakukan sejumlah perubahan di timnya, di mana ia menilai MU bisa menghadirkan malapetaka bagi Arsenal jika mereka tidak benar-benar waspada. Sementara itu, manajer Manchester United Ruben Amorim sendiri membeberkan siapa pemain yang ia waspadai saat menghadapi Arsenal nanti. Ia menyebut bahwa Martin Odegaard adalah pemain yang harus diberi perhatian khusus di laga ini. Pasalnya kehadirannya pun membuat Arsenal bisa tampil dengan lebih baik lagi. Amorim pun kemudian menyebut jika Odegaard tampil di laga ini, maka Meriam London akan benar-benar menjadi lawan yang sangat berbahaya bagi Setan Merah. Arsenal siap korbankan Zinchenko demi mudahkan transfer Theo Hernandez. Bek kiri Arsenal Alexander Zinchenko dilaporkan menjadi target Inter Milan dalam kesepakatan yang berpotensi membuka jalan bagi Arsenal untuk kemudian mendatangkan Theo Hernandez dari AC Milan. Untuk diketahui, pemain asal Ukraina, Zinchenko mengalami penurunan peran di bawah Mikel Arteta musim ini. Hanya tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi. Persaingan di posisi bek kiri pun juga telah membuatnya kalah bersaing. Zinchenko pun saat ini berada di bawah Takehiro Tomiyasu dalam urutan pilihan. Meskipun Tomiyasu sempat bermasalah dengan cedera, namun kedatangan Ricardo Calafiori dan munculnya bakat muda Miles Lewis Kelly semakin memperkuat opsi Arsenal di sisi kiri. Sementara itu, menurut laporan dari The Sun, juara Serie A Inter Milan pun sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Zinchenko pada bursa transfer Januari ini. Menanggapi hal ini, Arteta dilaporkan bersikap terbuka terhadap kemungkinan menjual pemain berusia 28 tahun itu. Meskipun Kieran Tierney juga diperkirakan akan meninggalkan klub baik pada Januari maupun musim panas mendatang. Dalam hal ini, Simone Inzaghi, pelatih Inter Milan, dilaporkan melihat Zinchenko sebagai tambahan ideal untuk skuadnya dalam mempertahankan gelar Liga mereka musim ini. Sementara hasil dari penjualan Zinchenko kabarnya akan digunakan Arsenal untuk mengejar Theo Hernandez dari AC Milan. Sama seperti Zinchenko, kontrak Hernandez pun juga akan habis pada musim panas 2026 nanti. Meski bukan kesepakatan pertukaran langsung, namun kepindahan Zinchenko ke Inter Milan dan Hernandez ke Arsenal akan menjadi salah satu berita besar di Eropa. Arsenal dan kepindahan mengejutkan senilai 400 miliar. Laporan di Italia mengklaim pada Jumat 10 Januari bahwa Arsenal telah melakukan pendekatan terhadap Marcus Rashford, di mana saat tampil di acara Sky Sport Italia Calcio Mercato Originale, Massimo Marianella melaporkan bahwa Arsenal telah mengadakan pembicaraan awal dengan Manchester United untuk Rashford. Marianella pun menambahkan bahwa United menuntut biaya 25 juta euro atau 415 miliar rupiah untuk Rashford.
Rashford sendiri sedang melalui masa sulit di Manchester United dengan absen selama 6 pertandingan terakhir, di mana pemain jebolan Akademi Setan Merah itu tidak tampil untuk Manchester United sejak 12 Desember lalu. Ia bahkan tidak dimasukkan ke skuad dalam 4 pertandingan oleh di bawah asuhan Ruben Amorim. Pindah ke lingkungan baru bisa menjadi solusi untuk membuatnya mengembalikan performa dan kepercayaan dirinya. Sementara itu untuk The Gunners sendiri memang berminat untuk merekrut pemain yang bisa memberikan dampak langsung bagi tim. Dalam hal ini pelatih baru Manchester United Ruben Amorim sendiri telah memberikan lampu hijau untuk kepergian Rashford. Sementara itu klub juga berencana untuk memanfaatkan hasil penjualan pemain itu guna mendanai pembelian muka baru yang diinginkan. Di sisi lain, Manchester United mengharapkan minimal 50 juta pounds dari penjualan Rashford ini, yang merupakan 2 kali lipat dari tawaran yang kabarnya akan diajukan oleh Arsenal. Selain itu, Rashford pun juga harus siap untuk menerima perubahan dalam statusnya, karena menurut Football Transfer, Arsenal sendiri telah menjelaskan bahwa Rashford hanya akan berperan sebagai pemain rotasi, tanpa ada jaminannya untuk merumput secara reguler. Sementara Rashford pun bisa keberatan dengan situasi itu, lantaran dia ingin tampil reguler demi kembali ke timnas Inggris. Jason Aito kandidat kuat pengganti Edu. Arsenal kini tengah berburu pengganti Edu Gaspar yang telah meninggalkan klub pada November lalu untuk kemudian bergabung dengan jaringan klub milik Evangelos Marinakis ini, termasuk Nottingham Forest. Salah satu kandidat utama yang muncul adalah Jason Aito yang saat ini menjabat sebagai direktur interim di klub. Untuk diketahui, Aito sendiri adalah seorang pencari bakat di Arsenal dan mulai dilatih langsung oleh Edu sejak kedatangannya pada 2019. Dengan pengalaman lebih dari 1 dekade di Emirates Stadium, Aito pun disebut sebagai figur yang alami dalam peran barunya. Sementara itu, selain Aito, beberapa nama besar lain pun yang turut dikaitkan dengan posisi direktur olahraga Arsenal adalah Simon Rolfes dari Bayer Leverkusen, Roberto Olabe, Real Sociedad, serta Dan Ashworth, Thomas Rosicky, Sparta Prague, Luis Campos, Paris Saint-Germain, dan Phil Gilles dari Brentford. Meski kurang berpengalaman dibandingkan kandidat lain, Aito sendiri dinilai sesuai dengan pendekatan The Gunners yang memprioritaskan keahlian dan kecocokan karakter daripada sekedar pengalaman. Filosofi ini pun diterapkan oleh Edu selama membangun departemen rekrutmen Arsenal yang kini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Premier League. Jika Jason Aito resmi ditunjuk, maka hal ini menunjukkan keberhasilan Edu dalam mempersiapkan penerusnya. Edu yang juga bagian dari skuad The Invisibles pun tampaknya telah meninggalkan warisan penting bagi klub sebelum kepergiannya. Kini The Gunners pun harus mengambil keputusan strategis yang akan menentukan masa depan departemen rekrutmen mereka.